ini mungkin ada sedikit ngaku-ngaku dosa. Wah, seru dong. Ada sedikit mungkin berbagi apa yang saya rasakan. Semoga apa yang saya ceritakan bisa memberikan berkat bagi kita semua. Saya dulu itu sih sekitar mungkin 2-3 tahun sebelum kerusuhan. Kalau kita ngomong tahun 1998 ya. Jadi 2-3 tahun sebelum kerusuhan. Selama masa-masa tersebut, saya boleh dibilang saat itu adalah masa-masa saya iman bertumbuh sangat kuat. Saya itu termasuk rajin berdoa. Saya nggak tahu ya, punya apa ya, feeling ya. Saya merasa saat itu saya dekat dengan Tuhan. Jadi intinya, kalau kita sering berdoa, sering bersekutu dalam doa, Bible study, dan sebagainya, kegiatan-kegiatan tersebut kita itu akan merasa kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Dalam hal ini saya ngomong dekat dengan Tuhan itu artinya seakan-akan ada guardian angel di samping kita yang bersama kita dalam kita melakukan apapun juga. Itu yang saya rasakan. Ya. Nah, semakin kita mendekat. Nah, jadi saat itu saya aktif dan saya intinya gereja saya itu di Granada. Granada itu ya Pak Stephen Tong ya, Reform Injili Indonesia. Di sana saya ada kenal orang, Bible study segala macem. Jadi lama-lama kan kenal kan, kayak kita di teman-teman sini kita kenal jadi baik. Jadi satu hari nggak ada angin, nggak ada hujan, dia telepon saya. Saat itu saya di Medan. Bro, ini ada business opportunity. Mau nggak kita garap bareng? Wah, dia telepon saya itu pas hari ulang tahun saya. Ini kayaknya udah sensing ini. Kayak hadiah ulang tahun dari teman gereja, jangan lupa, teman gereja. Dia telepon, mau nggak? Tanpa pikir, karena ulah hari ulang tahun. Pikirin apa lagi? Mana ada visibility study segala macam. Iya, oke. Karena apa? Teman gereja. Iya. Masuk. Saat itu kalau nggak salah saya udah partneran dengan Pak Sutisna. Jadi kita lagi sibuk untuk menggarap proyek lain yang sesuai dengan bidang saya. Kalau dia yang teman saya ajak ini bidang yang aneh, yang di luar bidang saya. Jadi karena teman gereja ya saya okein, kita proses ya. Dia yang ngurusin semua, saya dari belakang cuma lihat-lihat doang kalau ada waktu ke tempatnya. Ya. Jadi usaha tersebut adalah bengkel mobil, body repair, atau di sini disebut sebagai smash repair. Saya punya bisnis itu, saya geluti bareng dia. Jadi dia yang jalannya semua dari awal sampai akhir. Saya cuma kadang-kadang datang, lihat gitu ya, say hi, pulang. Tapi lama-lama saya, ya wajar kan, kita datang mau lihat pembukuan, keuangan segala macam. Saya saat itu lihat ada yang aneh. Oke, baik, nggak apa-apa. Saya pelajari, saya iniin, oh rupanya nakal dia. Setiap kali telepon saya, kita butuh nih 50 juta. Kalau 50 juta berarti kan saya keluar 25, kamu keluar 25 kan. Namanya juga 50-50 bisnisnya. Rupanya enggak. Saya aja keluar, dia nggak pernah keluar. Selama 3 bulan, baru saya ketahuan. Jadi saya duduk, saya kan saat itu boleh dibilang kan, saya baru habis di PHK. Jadi saya mentalnya mental karyawan. Mana bisa bisnis, ya kan? Jadi saya cuma nggak ada pegangan, nggak ada apa-apa, cuma ya kita coba jalankan apa adanya, sesuai dengan nalar aja. Jadi saya selama saya udah tahu, ya, saya mulailah kumpulin data. Saya kumpulin semua bukti-bukti, mungkin 2 mingguan saya kerja. Setelah saya melakukan itu, tiba-tiba ada telepon dari
pemilik bengkel yang dulu yang saat kita beli dari dia. Dia telepon saya, Pak Heri, ada waktu gak? Saya mau ngobrol-ngobrol. Ya dong, kan ini Big Boss telepon saya, ya kan? Saya sempatkan waktu itu, saya ke Kelapa Gading, sports club ya, makan singkong goreng yang terkenal itu, sampai ngopi. Di sana itu dia cerita, rupanya teman saya yang orang gereja itu saat beli bengkel itu, katanya sih murah, cuma 300 juta, ya kan? Ya kan? 300 juta berarti kan bagian saya 150, bagian dia 150 kan? Dia nggak pernah masukin 150-nya, punya saya doang. Jadi bengkel itu harganya cuma 150 juta saat itu dibeli. Tambahan lagi. Stres saya dikadarin orang kayak begitu, ya kan? Teman gereja lagi. Aduh. Amsyong. Orang gereja itu kan kita kiranya semuanya domba semua. Mana ada serigala. Mana tahu ada serigala berbulu domba di sana. Itu amsyong. Jadi saya udah pikir-pikir baik, saya kumpulkan bukti-bukti, suatu hari saya panggil dia. Saya nggak mau ke tempat dia, kamu datang ke tempat saya. Ada hal penting saya mau bicara. Datang masih cengengesan, hehehe. Ya kan, dia datang ke kantor saya. Saya langsung marah, saya gebrak meja. Ya kan. Saya bilang, kamu jadi orang jangan begitu. Ya kan? Nih, data-datanya semua, kamu nggak pernah nyetor. Saya belum cerita tentang pembelian ya. Jadi saya nggak cocok bisa sama kamu. Baik-baik aja kita ngomong. Lu makan saham saya atau saya makan saham kamu? Masih belagu dia. Enggak, saya ada masukin kok uang. Lu mau makan saham saya 800 juta. Wah, mata gua melotot. 800 juta. Padahal nggak pernah keluar duit ya. Ya kan? Saya marah. Jadi saya keluarkan semua dokumennya, dia nggak pernah nyantar. Setelah itu, udah 400 katanya. Yuh, masih kayak begini, masih nego-nego segala macem. Wah, jadi orang itu nggak ini ya, bagi saya nggak logika. Jadi terakhir saya keluarin kartu saya yang terakhir. Kamu saat pembeliannya tidak pernah setor. Itu dia kaget. Kok saya bisa tahu? Ini ya teman-teman, saya cuma cerita kenapa pemilik yang lama itu telepon saya. Karena ulah dia. Dia dengan ini juga sepertinya ada dagang ya. Nakal dan inilah jadi orang kurang baik. Akhirnya orangnya kesel. Saking keselnya itu panggil saya, beberkan semua ceritanya kepada saya. Jadi inti dari sini, ini ada orang yang walaupun orang gereja tidak menjalankan sesuatu sesuai dengan Alkitab. Mau makan-makan teman, hukumannya itu. Ya kan? Jadi karena itu pemilik lama hubungi saya. Ya kan? Kenapa pemilik lama bisa menghubungi saya? Kenapa dalam proses ini Tuhan memberikan pencerahan? Karena saat itu menurut saya ya, perlu diverifikasi. Saya masih dekat sama Tuhan. Ada guardian angel yang berdiri di samping saya dan sama-sama saya menjalankan usaha ini. Jadi dia bilang 400, setelah saya buka-buka segala macam, saya juga nggak mau ribut kan. Akhirnya lu bilang asal kamu tanda tangan berapa. Udah, lu mau berapa? Saya cuma mau bayar kamu segitu. Dia nggak keluar duit loh. Saya bilang 80 juta. Lu mau ambil atau tidak, urusan kamu. Kalau enggak saya mau urusan polisi. Saya baik loh, mau bayarin dia. Orang lain mungkin mau menjaga hubungan baik dengan teman, itu yang saya lakukan. 80 juta nggak apa-apa, nanti saya bisa cari lagi. Jadi baik-baik kita settle, dia tanda tangan. Sampai hari ketemu saya masih high. Kita kan jadi orang jangan sampai dendam. Tapi intinya itu adalah saya dekat dengan Tuhan dan selalu ada bantuan. Itu yang saya rasa. Nah, belakangan ini kalau saya udah mulai nakal, kamu merasa ini ganjel-anjelnya menjauh. Kayak kita kalau sampah, siapa mau dekat? Kira-kira seperti itu. Kalau nakal ya. Jadi
saya tuh kalau jalan, kalau guardian angel saya itu hilang, wah, iya Hong Yang, saya melakukan sesuatu yang salah. Benar. Kayaknya saya harus introspeksi diri, apa sih yang salah? Apa sih yang salah? Jadi saya geluti, saya cari, mohon maaf, ya kan? Saya perbaiki, saya jalanin lagi. Sampai nanti merasa, wah ini balik lagi. Begitu loh yang saya rasakan. Jadi cerita ini masing-masing coba ditelah. Ada gak kejadian seperti itu? Mungkin saya hypersensitif, tapi itu yang saya rasakan. Dan Tuhan Maha Besar. Tuhan selalu menyertai saya dengan catatan jangan nakal, baik-baik, ya kan. Jangan cerita kayak teman kita ini orang gereja tapi kok nipu gitu loh. Kita ngomong apa adanya, walaupun sakit, menyakitkan, ngomong apa adanya, ya kan. Kita jujur, terbuka saja, ya kan. Dengan teman bisnis, dengan teman kita baik-baik, tidak perlu emosi. Ya kan, kalau gertak-gertak kayak saya marahin dia ya bolehlah, kan namanya strategi, ya kan. Ya, itu Luar saya dari biasa.